mana sampah kita berakhir? Di Pekanbaru, sama seperti banyak kota-kota lainnya, sampah berakhir di TPA atau yang tidak terangkut berakhir di sungai juga dibakar. Pola angkut dan buang ini berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan, termasuk perubahan iklim. Melalui proyek Climate Resilient and Inclusive Cities, pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen membangun perilaku pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab, mulai dari skala rumah tangga untuk mewujudkan Kota Pekanbaru yang sehat, layak huni, dan yang tangguh dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Di dalam membangun Kota Pekanbaru, kami punya visi. Di dalam visi itu Pekanbaru Smart City. Nah, dari kota cerdas ini ada 6 pilar. Nah, salah satu pilarnya adalah smart environment. Artinya, lingkungan ada bagi kami adalah menjadi salah satu dalam pilar utama membangun Kota Pekanbaru ini. Maka prinsip di dalam membangun lingkungan yang cerdas itu adalah keseimbangan. Secara umum sama dengan kota-kota lain ya di Indonesia. Tapi untuk yang Pekanbaru lebih kepada manusia. Untuk perubahan sikap, mindset dan perilaku ini memang kita butuh waktu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita, sosialisasi dan edukasi. Jadi kalau bicara tentang pengolahan sampah, mulai dari pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan pemprosesan akhir sampah. Kebijakan Pak Wali tetap kita mengangkut sampah dari sumber sampah sampai ke TPA. Maka di target berikutnya di dalam master plan sampah Kota Pekanbaru ini itu berupaya untuk mengaktifkan atau mensosialisasikan peran serta masyarakat tentang kepedulian sampah, termasuk upaya yang fundamental adalah mengurangi sampah dari sumber sampah, sehingga tidak semua yang masuk ke TPA. Di dalam penyusunan dokumen perencanaan, kita sudah melakukan pengintegrasian isu-isu ketahanan iklim. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah atau RPJMD Kota Pekanbaru dan juga di dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pengurangan sampah, baik itu melalui bank sampah maupun dengan program-program lainnya. Saya melihat di Kota Pekanbaru ini banyak sampah-sampah yang menumpuk. Lalu kami ibu-ibu sepakat membuka bank sampah Buan Sari Mandiri ini supaya bisa membantu membersihkan Kota Pekanbaru. Melalui adanya bank sampah ini barangkali masyarakat kan bisa terbantu, sampah juga bisa terkoordinir, lingkungan bisa bersih, dan dari segi ekonomis kan juga bisa menambahkan perekonomian masyarakat. Walaupun nilainya kecil, nominalnya awalnya kecil, tapi kalau seandainya kita rutin, barangkali itu akan tercapai juga tabungan-tabungan ibu-ibu rumah tangga barangkali, Bu. Aplikasi Pemol itu adalah sebuah platform yang bisa di-download di Android untuk mempertemukan user penjual sampah dengan pembeli sampah. Manfaat yang bisa dirasakan masyarakat itu bahwa sampah yang dianggap masyarakat itu nggak berarti apa-apa, ternyata ada nilai ekonomi. Sampah itu bisa disedekah, jadi kedepannya perusahaan kita akan bekerja sama yayasan yang bisa mengolah dana itu dengan baik. Kedepannya bahwa sampah itu juga bisa menolong orang yang tidak mampu. So in Pekanbaru there are already happening a lot of initiatives at the local level, led by maybe local association or community-based organizations. So of course the one objective of the tool will be to try to establish connection with these initiatives and try to mutually benefit from this tool implementation. Inilah yang nanti ke depan di perencanaan 2002 saya sudah mengajukan kepada Pak Wali untuk mengalokasikan anggaran tentang pengurangan sampah dan pengembangan bank sampah di setiap RW. Sehingga nanti sampah yang masuk TPA itu bisa dikurangin.
mindsetnya harus kita giring. Sampah itu adalah berkah. Sampah itu sebuah resources yang bila kita kelola secara baik, maka dia juga punya nilai ekonomi. Ini yang kita tanamkan di generasi muda kita dan juga di masyarakat kita.